dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi saya sudah berapa kali janji sama Kang Hedi, Pak, mau tanya. Boleh ya Pak ya sebelum pada kesimpulan? Silakan Kang, akhirnya. Dia sebenarnya bisa bertanya pada saya di SMS. Di SMS. Kapan saja ya Pak ya? Oke, silakan. Ayo Hedi. Pak, begini, jadi ada beberapa pertanyaan sebetulnya, cuman yang singkat-singkat saya mau tanya ada beberapa yang ini menyangkut dengan hubungan baik dengan sesama manusia. Satu, kita mengucapkan salam atau selamat hari raya kepada keyakinan yang lain, sahabat kerabat kita. Seperti yang saya pernah tanya ke Bapak juga kan gitu. Banyak yang berpendapat bahwa kita mengucapkan selamat hari bla 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 gitu kan. Itu kata orang itu haram, kata orang itu adalah nggak boleh, berdosa dan sebagainya. Selama kita mengucapkannya tidak dengan dari dalam hati bahwa kita juga meyakini gitu kan, kita hanya sebagai apa namanya ya, basa-basi atau memang ya kayak selamat ulang tahun seperti itu, tapi ini juga selamat ya gitu, selamat hari. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Ada sejarahnya mungkin Pak? Sekarang begini, kita disuruh menjalin hubungan harmonis dengan orang-orang yang tidak memusuhi kita. Hubungan harmonis itu bahkan sampai pada memberikan mereka hadiah-hadiah. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu atau tidak mengusir kamu dari tempat negara atau negeri kamu. Tidak ada larangan. Nabi pun berbisnis dengan orang Yahudi. Bahwa kita mengucapkan suatu kalimat yang menurut keyakinan kita bermakna A dan diterima oleh yang lain dengan makna B, itu tidak apa-apa. Karena keyakinan kita maknanya A. Ada seorang yang, kalau kita kembali ke hadis, ada seorang ibu, suaminya pergi keluar kota, anaknya sakit. Setelah kembali, anaknya meninggal. Tapi sang ibu dalam hadis itu enggan menyampaikan pada suaminya, jangan sampai shock suaminya. Jadi begitu sang ayah datang dan bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Sang istri menjawab dengan suatu kalimat yang dia punya maksud tertentu dan itu difahami dengan yang lain oleh sang suami. Dia berkata, anak kita dalam keadaan setenang mungkin. Apa maknanya? Sayyidina Ibrahim pernah waktu bersama istrinya, beliau itu ditahan karena sang raja selalu mengambil istri orang. Maka ketika ditanya, ini siapa? Dia berkata, ini saudara saya. Dia tidak berkata istri. Maksudnya saudara saya seagama. Atas dasar itu, selama ucapan tersebut tidak melanggar keyakinan dan akidah kita, maka itu boleh-boleh saja. Termasuk ucapan selamat Natal. Karena itu di Mesir, itu ulama-ulamanya pergi mengucapkan selamat Natal, tapi bukan dalam pengertian yang diyakini oleh umat Kristiani, tapi yang diyakini oleh umat Islam. Karena di Quran pun ada ucapan salamun alayya, selamat pada hari kelahiranku. Kita wajar bergembira dengan kelahiran Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, bahkan pemuka-pemuka agama. Tetapi kita yakini dalam keyakinan kita bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Kalau yang lain mau pahami begitu silahkan. Berarti sampai batasan-batasan kita mengirimkan misalnya, ya kalau zaman sekarang kan kiriman bunga atau itu masalah. Tidak masalah. Selama kita memang hanya untuk menghargai. Menurut saya dan guru-guru saya yang di Mesir tidak masalah. Selama tidak meyakini ya. Selama kita tidak yakin. Sama satu lagi Pak, kalau boleh, maaf ya Mbak, ini saya borong. Satu lagi, ini batasan perasaan kita sih sebetulnya. Pada saat kapan kita bisa merasakan bahwa kita bertransaksi dengan Allah, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita ibadah kita
ibadah dalam keseharian dan sebagainya. Tapi seringkali yang tadi seperti Dea atau Mario rasakan juga, pada saat kapan ya kita bisa merasakan bahwa ini adalah kita sepenuhnya memang diniatkan beribadah tanpa pamrih, tapi seringkali godaan-godaan setan dalam hati yang sangat halus gitu, ayo ada pamrihnya, ayo ada pengen mintanya, ayo ada pengen. Nah itu bagaimana tuh Pak cara merasakan bahwa kita tidak terlalu pamrih, tapi memang kita merasakan kita meminta sesuatu dari Allah gitu. Itu dilakukan dengan latihan-latihan kejiwaan. Bagaimana pada pertama kali Anda bertemu dengan seorang yang Anda belum terlalu cinta, boleh jadi masih berhitung ya. Ya, toh? Ya. Tetapi kalau sudah semakin lama Anda akrab dengan dia, lepas sudah batas-batas antara Anda dengan dia, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau semakin kita rasakan betapa besar anugerahnya kepada kita, betapa besar perlindungannya kepada kita, kita makin dekat kepadanya. Dan dia juga makin mendekat kepada kita. Nah, kalau saya ingin tambahkan, carilah perbuatan yang paling disenangi Tuhan. Itu dia akan lebih senang pada Anda. Dan ketahuilah sabda Nabi, Tuhan paling senang Anda melaksanakan apa yang diwajibkan pada Anda. Lalu kalau Anda sudah melakukan itu, Tuhan akan lebih senang lagi kalau Anda melakukan anjuran-anjurannya. Dan kalau itu sudah dilakukan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada Anda anugerahnya, sehingga pandangan mata Anda adalah bagian dari pandangan mata Tuhan, tangan Anda. Demikian seterusnya. Baik, kita teruskan pada kesimpulan saya kita. kira kesimpulannya hampir seperti itulah ya. Kalau kita mau baca beberapa kesimpulan di sini, mungkin kita bisa berkata yang pertama, menyadari kesalahan dan bertobat adalah langkah pertama guna meraih sifat-sifat terpuji. Betapapun kasihnya seseorang kepada orang lain yang musyrik walau ibu bapanya, namun ia tetap tidak dibenarkan memohon ampun baginya kalau sudah meninggal. Kalaupun kasih sulit dibendung, maka semoga tidak berdosa siapa yang menyerahkan kembali nasib yang dikasihinya itu kepada Allah dan membaca ucapan Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Seorang yang pernah bersalah dan menyesali kesalahannya serta menunjukkan tanda-tanda kesalehan, maka ia harus diterima kembali dalam lingkungan masyarakat tanpa mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu kesimpulan kita. Seorang muslim seharusnya mencintai Rasul Muhammad lebih dari cintanya terhadap dirinya. Cinta tersebut diwujudkan dalam bentuk meneladani dan melanjutkan perjuangan beliau. Saya kira itu beberapa kesimpulan. Baik, terima kasih Pak atas uraian pada pagi hari ini. Ini juga teman-teman saya mengucapkan terima kasih Pak Quraish diberikan kesempatan. Walaupun masih banyak yang penasaran ya, nanti setelah ini ya Kang. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.